Baik, sekarang perhatikan traveling sine wave ya. Jadi gelombang sinus yang merambat. Nah, sebelum kita membahas gelombang sinus yang merambat, nah sekarang coba perhatikan fungsi ini ya, fungsi ini. Ini fungsi yang mirip yang pernah kalian pelajari di arus bolak-balik yang lalu ya. Di mana di situ Anda mengenal amplitude ya, kemudian sinus yang kemarin itu omega T ya, omega T. Nah, di sini karena ini dalam domain ruang, maka ini Kx ya, Kx. Nah, peran daripada K ini persis seperti omega. Ya. Jadi kalau di osilasi kemarin itu karakternya itu adalah omega ya, frekuensi sudut, maka kalau di domain spasial itu pencirinya itu adalah K, di mana K ini adalah bilangan gelombang ya, bilangan gelombang yang besarnya 2pi per lambda. Apa lambda itu? Lambda itu satu panjang gelombang ya, satu panjang gelombang begini ya, satu panjang gelombang begini, ini namanya lambda. Lambda itu sekian ini, panjangnya ini berapa gitu. Nah, ini lambda ini ya. Jadi kalau jarak dari sini sampai ke sini, ini berarti 2 kali lambda. Ya, Anda tahu ya. Ya, ini di domainnya ini sumbu X ini ya. Ini sumbu X. Kemudian ini amplitudo. Maka agak berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin itu fungsinya fungsi T, sekarang fungsi X. Pencirinya mirip omega tetapi disebut dengan K ya, 2pi per lambda. Lambda itu ini panjang atau jarak antara dua titik yang sama posisinya ya. Ya, satu panjang gelombang ini namanya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya digabung? Jadi fungsi sinus X ini digabung. Ada Kx lalu digabung dengan omega T. Ya. Jadi ada Kx ini ruang lalu digabung dengan omega T. Nah, akhirnya menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini, ya. J0 sinus Kx plus omega T. Ya. Atau seperti ini. J0 sin Kx KVT ya, KVT. Nah, ini adalah domain apa? Ruang, yang kanan ini domain waktu ya. Nah, ini disebut bilangan gelombang 2pi per lambda, yang kanan ini omega. Jadi omeganya sama dengan K kali V ya, K kali V. Nah, ini. Jadi Anda sekarang sudah belajar bagaimana gelombang itu merambat dalam ruang dan waktu ya. Kalau Anda ditanya mana aspek ruangnya ini ya, Kx-nya ini, mana aspek waktunya ini, KVT-nya ini, yang tidak lain adalah omega T ya. Jadi omega sama dengan KV ya. Oke. Nah, sekarang kalau di dalam gelombang sinus yang merambat ya seperti ini, J0 sama dengan sin Kx KVT, maka pada saat X sama dengan 0, jadi kita ambil satu titik X pada saat sama dengan 0, maka muncul konsep yang kemarin ya, konsep yang kemarin itu menjadi sinus omega T ya. Jadi pada X sama dengan 0 ini menjadi osilasi, geraknya menjadi osilasi. Y0 sama dengan sin omega T, di mana Anda kenal ini frekuensi sudut ya, ini periode, lalu ini adalah frekuensi, dan Anda mengenal dengan istilah omega, frekuensi sudut ya. Anda sudah kenal itu ya, kemarin Anda sudah mengenalnya. Oke. Nah, sekarang saya resume sekarang. Jadi kalau Anda diberi persamaan gelombang seperti ini ya, maka Anda bisa mencari panjang gelombang dari mana? Anda misalnya ditanya berapa panjang gelombangnya, Anda harus cari di sini. Ya, di depannya X ini adalah informasi tentang
panjang gelombang. Karena K ini adalah 2pi per lambda, ya, 2pi konstanta, lalu ini lambda. Jadi lambda Anda ketemukan, ya. Lalu di mana Anda mencari frekuensi? Di sini. Anda mencari frekuensinya di sini, di omega. Karena ini adalah 2pi kali F, ya. Jadi di sini Anda ketemu lambda, ya. Kemudian di sini Anda ketemu frekuensi. Ya, kalau mau ditanya lagi berapa periodenya, Anda sudah tahu seperfrekuensi. Nah, kalau Anda ditanya berapa kecepatan propagasinya, kecepatan rambat gelombang itu, ya, hubungan antara omega sama K, ya, Anda cari berapa K-nya, berapa omeganya, Anda ketemu kecepatan rambat gelombang, yaitu omega per K. Ya, jadi ini omega per K ini tidak lain adalah kecepatan. Ini kalau diturun-turunkan lagi, Anda exercise, ini sama dengan lambda kali frekuensi. Kemana arah propagasinya? Gampang, kalau di sini itu Kx min, berarti ini arahnya adalah arah sumbu X positif. Kalau di sini itu Kx plus, maka arahnya adalah sumbu X negatif, ya, min X. Ya, begitu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Ya, saudara, sekarang saya akan lanjutkan tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Kita bahas bahwa gelombang itu merambat di hampa udara, ya, dengan kecepatan C. Ya, kecepatan sama dengan C. Nah, ternyata C itu harganya itu sama dengan konstanta yang sudah pernah kita ketahui, yaitu 1/akar mu 0 dikalikan epsilon 0, ya. Dulu kan kita sudah belajar permitivitas listrik, kita belajar tentang permeabilitas magnetik. Nah, ternyata C itu adalah 1/akar mu 0 dikalikan epsilon 0. Ya, ketemunya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, inilah luar biasa konstanta-konstanta alam itu ternyata saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Jadi gelombang elektromagnetik itu kalau Anda lihat di gambar ini, ya, ini yang kuning ini arah E, yang B ini arah arah medan magnetik, ya. Ini propagasinya seperti ini, ya, seperti ini. Kalau B-nya, E-nya arah Y, B-nya itu arah Z, maka propagasinya itu arah X, gitu, ya. Dan yang menarik, saudara, yang menarik adalah bahwa ada hubungan yang erat antara B sama E dan C, ya. Ternyata bahwa medan listrik dibagi dengan medan magnetik itu hasilnya sama dengan C, ya, sama dengan C. Jadi at every point, ya, at every point in the wave and at any instant of time, ya, E dan B itu in phase with one another, ya, seirama, saling tegak lurus, dan besarnya itu kalau dibagi E dibagi B itu selalu sama dengan C. Nah, ini adalah gelombang elektromagnetik yang merambat di ruang hampa. Nah, bagaimana kalau merambat tidak di ruang hampa? Sebenarnya jawabannya hanya sangat sederhana. Nanti tidak terlalu susah, tapi Anda pahami dulu konsep ini dulu, ya. Ada hubungan antara E dibagi B itu sama dengan C, ya. A and B fields perpendicular to one another. Jadi mereka saling tegak lurus. And to the direction of propagations. Jadi tegak lurus dengan arah rambat. They are transverse. Transverse itu artinya transversal, saling tegak lurus. Jadi artinya bahwa arah dari propagasi itu adalah arah dari E cross B, ya. Itu. Ini makanya 3 dimensi, ya, 3 dimensi. Oke. Nah, sekarang saya contoh nih, ya. Saya sebut dengan contoh. Saya ambil contoh ini.
Ya. Perhatikan, jangan terlalu memperhatikan kerumitan, tapi dengarkan penjelasan saya ya. Ini bagaimana kita menghubungkan antara arah propagasi, arah rambat dengan arah E dengan arah B. Ya, oke. Sekarang saya ambil contoh. Taruhlah ini adalah X ya. Ini kan X ini sebenarnya. Ya. Jadi E cross B ya. E cross B itu hasilnya adalah propagasi. Ya, propagasi. Arahnya. Jadi kita bicara arah dulu sekarang. Kita arah dulu. E cross B itu hasilnya propagasi. Ya, arah rambat. Kalau nanti saya bilang arah rambat mundur selangkah berarti itu arah B. Ya. Kalau arah rambat mundur 2 langkah itu berarti arah E, ya. Oke, sekarang perhatikan di sini. Ini vektor medan listrik, ya. Anda jangan perhatikan ini. Atau oke lah ini sementara disimpan dulu. Ini adalah vektor arah yang kita belum tahu arahnya kemana, ya. Ini E0 itu adalah medan listrik maksimum. Sin K, ya, taruhlah ini adalah X. Ya, taruhlah ini X. Min omega T. Ya, maka tadi sebelumnya sudah Anda belajar kalau ini P-nya itu X ya, P dot R-nya itu menghasilkan X, maka kalau di sini minus, maka arah propagasinya itu akan mengarah ke X positif. Ya, ingat ya, sin Kx min omega T. Berarti arahnya itu adalah menuju X positif. Jadi P-nya ini menuju X positif. Kalau ini menuju X positif, maka arah E-nya itu Anda mundur 2 langkah. Mundur 2 langkah. Nah, di sini X ya. X itu kalau Anda mundur 2 langkah, itu Anda akan ketemu K, ini mundur selangkah, lalu mundur selangkah lagi Anda ketemu J. Ya. Jadi kalau arah rambatnya itu I, maka Anda harus mundur 2 langkah untuk menentukan arah E. Ya. Kalau I mundur selangkah menjadi K, ya. K mundur selangkah lagi menjadi J. Jadi kalau di sini adalah X, ya, di sini adalah X, isinya X, maka arahnya itu adalah arah I. Ya benar ya, kalau ini X arahnya arah I. Kalau arah rambatnya I, maka arah E-nya itu mundur 2 langkah. Berarti J. Nah, arah B-nya adalah K. Ya. Mudah kan? Mudah. Ya, gitu. Nah, misalnya ini bukan X, ini misalnya Z hasilnya. Ya. P dot R ini hasilnya Z, berarti ada di sini. Kalau Z itu berarti kan K, ya. Vektor satuan K. Ini arah rambatnya, propagasinya. Maka arah E-nya mundur 2 langkah, dari K mundur 2 langkah. K mundur 1 itu J, mundur 2 itu I. Jadi arah E-nya adalah I. Ya, gitu. Kalau di sini Y, ya, di sini Y, maka arah rambatnya itu J, ya. Kalau ini Y, maka ini J. Oleh karena itu kalau arah rambatnya J, arah E-nya itu mundur 2 kali. Jadi K lalu I, gitu. Ya. Nah, kalau misalnya di sini positif. Di sini positif. Ya, kalau di sini positif, ini misalnya X ya. Ini misalnya X, ini positif. Berarti kan arahnya ke minus X. Minus X ini. Minus X itu min I. Ya. Min I itu kalau mundur 2 langkah menjadi K. Ya, atau ini dibalik aja dari yang I tadi itu. Kalau ini min I, ini dibalik. J-nya ditaruh di sini. Ya, ini berbalikan ya. Dibalik aja. Kalau tadi I arah rambatnya I, ini E-nya J, ini tinggal dibalik. Kalau arah rambatnya minus I, maka E-nya adalah K. Gitu. Jadi simple, ya, simple. Menentukan arah-arah ini sangat simple. Nah,
Kalau misalnya nanti Anda ditanya berapa eh, kecepatannya, ya Anda bisa menghitung E0 per B0 ini sama dengan C. Ya, kalau nanti misalnya ada soal yang memberikan hubungan tidak sama dengan C juga bisa terjadi, ya. Tapi paling tidak Anda sudah bisa menentukan arah-arahnya. Ya, oke.